Oke teman-teman, jumpa lagi di daily vlognya Keluarga Tahu. Hari ini aku ada beberapa kegiatan yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan datang ke seminar Kangen Water bersama temanku YouTuber juga, Dr. Pandi, spesialis anak paling ganteng di Semarang. Oke, saksikan terus apalagi kegiatanku hari ini. Pokoknya pantengin terus channel ini. Yang bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Semoga kalian semua sehat dan tetap sukses. Terus ikuti channel ini ya, yuk. Pandemi benar-benar membuat susah banyak lini. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang gulung tikar. Seperti contoh yang di depan ini, Pizza Hut, sebuah merek yang besar, sekarang harus berjualan di pinggir jalan, menawarkan dagangannya. Pegawainya harus membawa tulisan, menawarkan kepada orang-orang yang jalan. Benar-benar hal yang tidak pernah diprediksi dan hal yang tidak pernah dibayangkan bagi sebuah perusahaan besar seperti Pizza Hut. Aku berharap ekonomi bisa segera pulih dan dunia kembali normal. Iya, ini kita sampai tuh apa namanya, Dr. Pandi. Lokasinya ada di sebelah rumah sakit Ketilang persis. Nanti kalian tinggal lihat sebelah kanan ada papan nama Dr. Pandi, spesialis anak. Nih. Tuh. Sampai di tempat praktiknya Dr. Pandi. Tuh. Tulisannya kok kayak gaul banget ya. Nih orangnya. Kalau kalian pernah lihat Fadlizon, Yes, ini dia. Fadlizon, tetap Fadlizon. Dan jadi ini produser memperkenalkan Papa, ini saya. Nah sekarang pakai PH11. Waktu itu orang Jepang yang demo, lihat nih. Wow, tepuk tangan dong. Waktu saya lihat demo ini di Singapura, saya langsung angkat tangan ingin beli mesin itu. Pertanyaannya, saya ada duitnya? Enggak ada. Utang? Yes. Kenapa saya berani angkat tangan? Karena saya melihat ini yang disebut dengan teknologi. Dulu tidak ada, sekarang ada, ya bukan? Teknologi artinya kita harus lebih cepat daripada orang, ya bukan? Karena saya seorang bisnismen yang bangkrut, tapi visi bisnisnya masih ada, saya angkat tangan. Saya bilang, saya harus. Tadi tuh saya habis ikut seminar Kangen Water. Gitu. Sebelum kita ngulik tentang Dr. Pandi, kita ulik dulu Kangen Water itu seperti apa. Nah itu dia. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak, Dok? Secara singkat dan jelas, kenapa sih orang tuh harus minum Kangen Water? Pertanyaan kayak gini ini harusnya ngonten dari dulu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Suara nggak kelas ya? Oke. Alhamdulillah, terima kasih nih atas kesempatannya karena dapat pertanyaan yang langsung tahu plus rempeyeknya nih ya. Jadi harus dijawab gitu. Dia tuh tukang bully. Ya, no bully no sayang. Beda. Oke. Jadi Kangen Water itu sebenarnya terinspirasi dari air minum alamiah, sumberan-sumberan yang ada di bumi ini, gitu ya. Yang kebetulan memang salah satunya adalah air Zam-Zam. Ya, kalau untuk umat muslim air Zam-Zam itu kita percayalah air terbaik, mulai dari fisik, kesehatan, fisik airnya maksudnya, fisik airnya, kesehatan plus spiritualnya. Kalau yang lain pokoknya fisiknya sama secara keduniaan. Nah, maksudnya kok terinspirasi dari air-air ini kenapa? Karena orang latar belakangnya gampang. Orang-orang yang di sekitar sumberan situ itu kalau minum ke situ tuh kok pada sehat-sehat, kenapa gitu. Datang dengan permasalahan, pulang sehat. Ada yang sampai jauh-jauh ya, dan ini benar-benar istilahnya tuh sebelum diteliti aja itu sudah terbukti dulu secara alamiah gitu. Ada orang jauh datang minum sehat gitu ya. Dan sehatnya yang sehat-sehat bener-bener gitu, nggak yang abal-abal gitu. Nah, ternyata setelah diteliti lagi lebih mendalam karena pengetahuan semakin maju kan tentunya, ternyata jenis fisik airnya itu adalah air minum yang sifatnya pH-nya alkali. Nah, terus
Kalau yang minum fresh dari sumberannya itu akan mendapatkan manfaat kesehatan paling tinggi karena mempunyai kadar antioksidan. Nah ini antioksidan ini juga agak menarik gitu. Karena kalau saya sebagai dokter kan mikir antioksidan pilihannya contohnya apa? Makan buah ada vitamin C, vitamin A, vitamin E, antioksidan semua. Makan sayur-sayuran itu ada fitofarmakanya mengandung antioksidan. Oke, saya waktu itu mikir loh, air putih ada antioksidannya dari mana? Emangnya air putih ada vitamin C-nya kan bukan buah, gitu kan? Ini kita baru bicara yang alami ya. Nah, Cara nalar dulu ya. Maksudnya yang air sumberan alami, gitu. Air sumberan alami, air putih, tapi kok ada antioksidannya. Nah, ternyata air putih itu kan H2O. Kalau ion ion hidrogennya terlepas itu bisa mempunyai efek antioksidan. Nah, jadi ternyata air putih oke, dia sifatnya alkali oke, ada antioksidannya berupa ion hidrogen, gas hidrogen. Dan gas hidrogen di penelitian medis yang lain itu memang sudah dimanfaatkan sebagai antioksidan. Nah, menariknya di situ. Nah, lalu si orang Jepang yang kelewat pinter ini mikir dong, kalau kepengen sehat kok aku harus ke sana ya. Gimana caranya nih mendekatkan fitur air tersebut sampai ke rumah? Singkat ceritanya kan gitu. Nah, ditemukanlah ternyata air alami itu kok bisa terproduksi dari air biasa jadi air alkali berhidrogen. Itu gimana ceritanya? Ternyata dia mendapat setruman elektrisitas dari bumi sendiri, termasuknya tuh kalau petir gitu, dia air jadi pecah, ion hidrogennya keluar. Nah, dari basic itu dimampatkanlah jadi sebuah mesin elektrolisis ionisasi, muncullah jadi mesin Kangen Water yang mengkonversi dari air mineral minuman biasa kita harian itu nanti kita konversi dengan elektrolisis. Nah, mungkin mengingat sedikit di materi anak sekolah, elektrolisis itu kan hanya sebatas memang hanya disetrum saja. Nah, itu menunjukkan bahwa alaminya air itu hanya disetrum, pecah jadi air alkali dan buangannya katakanlah seperti itu, singkat ceritanya sementara. Nah, lalu pada saat sudah seperti itu, kita dengan teknologi tersebut bisa mengkonsumsi air yang mirip air kesehatan alami yang ada di dunia ini. Itu maksudnya. Berarti namanya tuh bukan ternyata kangen ya, bukan kangen. Iya, cuman kebetulan kita ada Indonesia. Ada Bambang Tapan juga kan di Indonesia kan. Nah, kayak Dokter Pandi penggemarnya Bambang Tapan. Asik loh lagunya loh sebenarnya. Yolanda ya? Ya, Yolanda. Nah, terus jadi kita basically dengan menghadirkan teknologi itu kita bisa minum sepuasnya air yang mempunyai manfaat seperti itu di rumah. Tapi mungkin kalau bisa masih boleh disuruh milih nih, diterbangkan ke sana atau minum mesinnya, masih milih terbang ke sana dong, gitu kan. Nah, tapi kalau kita repot, kan kita dikerja juga anak istri di sini gitu kan. Nah, kita datangkan mesin itu, kita bisa minum air minum kesehatan yang berkiblat dengan manfaat yang hampir sama ya. Nah, terus kalau aku sebagai orang awam itu kan kalau melihat Kangen Water itu kan apa sih bedanya dengan produk-produk yang sejenis? Kan banyak juga tuh dijual di pasaran yang mengandung alkali juga, mengandung pH 2, pH segala macam yang apa-apa. Lah, yang membedakan atau yang istimewa dari Kangen Water itu dibanding produk lain itu apa? Ya, kalau sebenarnya produk lain saya nggak mau bahas karena juga tidak mengetahui bagaimana produksinya dari sana. Ya, tetapi yang justru saya sikapi itu adalah di pasaran sudah mulai banyak produk-produk botolan yang sifatnya pH 8+, alkali, berantioksidan gitu. Artinya apa? Ternyata memang yang basic nih gampang nih gini. Oh, berarti yang saya minum nggak salah nih. Orang lain aja pada bikin gitu kan. Nah, berarti orang lain juga ada yang sadar dong sama yang saya minum gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah, terus head to headnya kalau saya pribadi namanya Kangen Water itu kita menghadirkan mesin untuk memproduksi. Nah, kalau sudah bisa memproduksi di rumah,
ya siapa aja bisa ikut minum. Mungkin gini, saya itu dulu SMP sama SMA tuh sering main PlayStation. Oke. Tapi saya sering nge-cheat. Saya seneng yang unlimited nyawa gitu. Ya, Unlimited pakainya peluru gitu. Shark game kan? Nah, game shark. Game shark. Saya masih sebelum game shark juga, action Game replay shark dulu namanya. Anu ya, PS1 ya? PS1 ya? PS1 ada, PS2 ada. Langsung skillnya langsung tinggi. Karena saya kalau main game itu kepengennya buat santai, ngapain kalau jadi tegang kan, buat santai main, bosan udah tinggal itu game. Nah, tapi maksudnya gini, pada waktu saya menghadirkan teknologi itu ke rumah, yang saya rasakan, ini unlimited nih. Kenapa? Yang bisa ikut minum gak cuman saya, gak cuma keluarga inti, tapi sampai entah kenapa yang kepikiran tuh sampai, wih asisten rumah tangga ya saya ikut minum nih, gitu. Kolega tuh next step pemikiran gitu. Pada waktu itu kan kebetulan gini, pada waktu itu saya juga ada produk-produk kesehatan lain, premium ya. Saya kalau misalnya beli nih bagus nih buat keluarga nih di rumah gitu kan, anak-anak kasih, istri kasih gitu. Ada hati kecil yang asisten rumah tangga kasih apa ya, biar bisa tetap sehat gitulah. Masa katakanlah bosnya sehat, yang asistennya setengah gitu. Gitu. Nah, dihadapkan pada teknologi itu jadi senang banget gitu. Kita bisa memberikan sesuatu yang lebih buat orang di sekitar kita. Akhirnya baru setelah itu, wah ini RT tetangga kanan kiri kasih, RT RW kasih gitu. Masjid ada sholat berjamaah kasih gitu, acara kasih. Nah selebihnya sih kalau untuk masalah kasih kan itu kita pakai terukur gitu kan. Misalnya saya mampunya ngasihnya segini, sudah kasih. Tapi kan itu udah hukum alam kan ya, kasih pasti kembalinya lebih banyak. Berarti ibaratnya kalau ngambil ringkasannya, berarti dengan Kangen Water itu kita bisa berbagi, bisa merasakan kebersamaan dengan manfaat yang luar biasa. Iya, mungkin kita sebenarnya bisa aja sih bagi-bagi air putih mineral biasa sebagai pelepas dahaga. Menurut saya penting. Kalau yang ini air putih pelepas dahaga plus bermanfaat tambahan kesehatan. Kalau yang ada sakit-sakit mulai agak terbantu lah. Ada lebihnya lah. Nah, tapi ternyata memang kalau kita lihat lebihnya dari air ini apa sih gitu, kita kulik lebih dalam lagi tuh sampai ke penelitian medis juga ada. Tapi saya fair nih, penelitian medis tetap ada pro kontra. Pro-nya kayak apa, kontranya kayak apa, oke lah. Nah, biasa. Sekarang kira-kira tuh kelebihannya Kangen Water untuk kesehatan kita, atau untuk misalnya yang kita dengar kan banyak bisa mengobati atau membantu untuk kita mengurangi resiko penyakit kita tuh apa aja sih? Apa aja? Manfaatnya dari Kangen Water? Kalau saya bilang kalau misalnya manfaatnya apa aja, memasukkan Kangen Water, Kangen Water ke badan kita itu kayak memasukkan tentara yang nggak spesifik. Ada musuh, apa aja musuhnya tembak gitu. Misalnya musuh datang artileri nih, tembak. Musuh datang pakai tank, itu tetap ditembak ya, ntar tinggal tergantung aja yang mana yang menang gitu. Gitu. Jadi bukan kayak semata-mata, wah ini anti kanker nih, ini anti diabetes nih. Beda. Kalau misalnya obat sekalipun kita kejar sebagai, wah ini obat diabetes ya, berarti memang dia itu dibuat sedemikian rupa nembaknya untuk urusan diabetes, urusan kolesterol, urusan tumor gitu. Nah kalau kita bicara Kangen Water, ini belum ke belakangnya lagi nih. Bicara Kangen Water, kita berbicara sebenarnya menjaga badan secara umum. Karena yang secara umum aja kita jarang optimal sebenarnya. Minum air putih kita jarang optimal. Makan sayur, makan buah itu kita jarang optimal. Nah, optimalisasi yang standar aja, simple dengan minum air. Nah, yang menarik lagi nih setelah saya memperdalam lagi maksud dari air alkali, sebenarnya bukan airnya. Kalau kita kulik lagi, namanya makanan-makanan yang alami dari tumbuhan dan buah-buahan, itu kalau kita sarikan lagi sebagian besar itu air pH-nya alkali. Sayur alkali, buah alkali gitu.
Belum lagi nanti dari teman-teman itu juga ada yang ngulik sampai ke kitab suci. Makanan-makanan yang sehat yang tersebutkan dalam kitab suci itu kalau diperdalam lagi sebagian besar alkali juga gitu. Jadi udah kayak sinyal-sinyal yang sebenarnya untuk menjaga badan kita tuh supaya tetap netral, atau alkali ini kita manfaatkan untuk membantu menetralkan racun yang udah ada di dalam tubuh. Nah itu fungsinya alkali. Sebenarnya tidak hanya air, tidak hanya air. Cuman kan kalau kemana-mana bawa botol minum bisa kan? Iya. Tapi kalau kemana-mana kanan buah-buahan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Nanti kalau saya stetoskop taruh mana nih? Tapi tetap yang namanya kayak babi itu di umat muslim kan haram. Oke. Betul kan? Saya siap-siap nih jawabnya. Gimana kalau babinya itu diminum kengken? Apakah itu bisa bereaksi? Bisa, babinya sehat. Babinya sehat. Tapi Kalau jangan dimakan. ini tetap haram. Oke. Nah, berarti kangen water ini bisa juga saya simpulkan sebagai detox gitu, bisa nggak sih? Istilah Mendetoks badan kita gitu. reaksi detox juga itu sebenarnya kalau dari pakar medis itu agak susah mendeskripsikan. Pokoknya reaksi badan aja sebenarnya. Karena kalau kita bilang detox, seperti tadi saya bilang, makan sayur, memperbanyak sayur, makan buah, memperbanyak buah kan otomatis baik buat badan. Ya nanti reaksi-reaksi yang ditimbulkan ya pada prinsipnya sebenarnya sama kayak kita itu minum air alkali lah. Oh ya ini mungkin supaya lebih seru dan netral lagi bisa tambahan informasi. Pabrikan alat yang mempunyai efek elektrolisis ionisasi itu nggak hanya Kangen Water. Katakanlah kompetitor banyak loh. Betul. Alat loh ya, alat dalam bentuk alat itu banyak. Tapi saya mau cerita kecap nomor 1 boleh ya? Boleh dong. Nah, Kangen Water platnya paling besar. Singkatnya gitu, platnya paling besar. Ya. Maksudnya plat material mesinnya atau? Oh iya dalamnya. Yang untuk nyetrum itu platnya luasnya paling besar sehingga menghasilkan air alkalin yang jauh lebih bagus daripada yang lain. kalau saya bilang lebih banyak lah, lebih banyak antioksidannya lebih banyak. Gitu. Oke. Ini kita udah bahas Kangen Water. Paling nggak kita ada gambarannya kalau Kangen Water tuh memang sebenarnya minuman yang oke banget buat badan kita, buat kesehatan kita, dan kalian yang melihat video ini jangan ragu, coba dulu. Apalagi yang mereferensikan Dokter Pandi, tidak perlu diragukan lagi. Dokter. Tapi saya minum Kangen Water itu bukan mencari referensi awalnya. Artinya seorang Pandi itu jatuh cinta sama air alkali untuk diminum. Sebenarnya basicnya saya itu tadi. Kok ada teknologi yang berkiblat sama air kesehatan alami. That's all, saya ngambil dari situ saja. Nah, ternyata juga logikanya juga benar, diikuti oleh logika penelitian gitu. Artinya setelah saya jatuh cinta, saya minum, baru saya cari jurnal-jurnal. Gitu. Saya udah minum duluan, yakin lah. Jadi Anda tipikal orang yang nggak cepat percaya juga ya, Pak? Kalau dibilang nggak cepat percaya, iya. Tapi kalau logikanya masuk, ya masuk aja gitu. Nggak terus harus yang pembuktiannya harus sampai jurnal lipid itu. Kalau saya sih waktu itu sih enggak. Tapi setelah saya cari lagi jurnalnya, wah, air alkali untuk manfaat diabetes ada yang teliti. Alkali untuk manfaat sampai ke tumor, ke pemulihan stroke ada penelitiannya. Ya namanya penelitian, variasi hasil oke, variasi pro dan kontra oke, tetapi yang menunjukkan bermanfaat banyak, kontranya ada. Sampai kalau yang di luar negeri itu ada komunitas peneliti molekular hidrogen sebagai antioksidan. Itu komunitas yang bisa meneliti lagi. Tapi kalau sekarang dikembalikan, ada penelitian air alkali, ada penelitian air hidrogen, ada penelitian air antioksidan. Oh, air alkali kan bisa bikin. Hidrogen kan bisa bikin. Oh ya, ada air antioksidan kan bisa. Tapi kalau dibalik, mana penelitian yang Kangen Water? Ya nggak ada. Misalnya contoh nih, kita coba nyebut merek ya, paracetamol dan situ yang nyebutin. Mereknya apa misalnya? Saya kurang paham ya kalau Mal nggak tahu ya. Obat sakit kepala mana misalnya?
Oh, bodrek. Nah, itu isinya paracetamol. Oh. Penelitian bodrek nggak ada. Penelitian paracetamol, waduh tidak dari zaman cepet. Penelitian paracetamol. Berarti ibaratnya daripada kita minum bodrek, minum paracetamol. Itu dibahas di konten. Ya, nah, itu satu SKS sendiri tuh nanti. Oke. Nah, setelah kita tahu kangen water itu. Nggak usah. Video ya. Ntar ya. Saya yang apa ya. Yuk, energik. Yes. Kangen water. Yes.